Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya Ahmad Rifai dan rekan saya Muhammad Ainul Yakin akan membahas tentang manajemen risiko dan salah satu jenis dari manajemen risiko yaitu risiko pasar dan risiko operasional. Jadi yang pertama yaitu manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko itu didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko diperlukan untuk 1. Mendukung pencapaian tujuan. 2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi. Risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko. 3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal. 4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tindakan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ialah risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya pada krisis ekonomi dunia tahun 1930-an, krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 sampai 1998, Koptat yang terjadi di Filipina pada saat Presiden Marcos diambil alih oleh kekuatan people power hingga Corazon Aquino menjadi presiden. Lalu Amerika Serikat pada kasus Subprime Mortgage 2007, lalu Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi baht yang menyebabkan terjadinya kegoncangan pada ekonomi Thailand secara keseluruhan. Lalu ada Perang Teluk yang menyebabkan beberapa negara di kawasan Timur Tengah seperti Irak dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi. Dan berbagai kasus yang menyeluruh lainnya. Semua risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya risiko yang sangat berlebihan, yang dapat membuat perusahaan gulung tikar. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan hal-hal yang lebih terarah. Salah satunya dengan mengukur dimensi risiko yang terjadi pada diri sendiri, pada khususnya, dan pada perusahaan pada umumnya. Selanjutnya ialah pengertian dari risiko pasar dan apa saja bentuk-bentuk dari risiko pasar. Jadi risiko pasar itu berasal dari bahasa Inggris atau market risk, yang artinya itu suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi. Karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan harga 1 miliar rupiah. Lalu harga saham jatuh sehingga nilai pasar saham tersebut turun menjadi 800 juta rupiah. Perusahaan tersebut mengalami kerugian karena nilai portofolio sahamnya itu turun sebesar 200 juta rupiah. Kerugian tersebut disebabkan karena harga saham bergerak ke arah yang kurang menguntungkan. Selanjutnya bentuk-bentuk dari risiko pasar. Risiko pasar secara umum ada 2 bentuk, yaitu pertama risiko pasar spesifik atau specific market risk. Yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan negatif harga pasar dari aset atau surat berharga tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya terkait dengan surat berharga atau penerbit surat berharga tersebut. Terkait dengan faktor internal dan fundamental dari penerbit surat berharga, contohnya itu seperti perubahan harga sukuk BMI dan perubahan harga sukuk BSM. Yang kedua yaitu risiko pasar umum atau general market risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh pergerakan negatif
dari harga pasar yang terjadi dan berakibat pada sekelompok instrumen seperti surat berharga, falas, dan komoditi. Terkait dengan sumber risiko yang berasal dari pihak luar atau kewenangan atau kontrol dari perusahaan. Misalnya seperti suku bunga pasar, inflasi, exchange rate, regulasi, bencana alam, keamanan, dan politik. Contoh lainnya itu seperti kenaikan suku bunga acuan oleh BI akan mendorong kenaikan suku bunga di pasar uang. Hal tersebut akan berdampak negatif pada harga pasar obligasi, sukuk, dan saham. Lalu, kategori yang masuk general market risk, ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk. Pertama, ada foreign exchange risk. Sejarah awal terjadinya foreign exchange ini berangkat dari diterapkannya sistem floating exchange rate pada tahun 1970-an. Sehingga sejak saat itu kondisi mata uang di dunia telah terintegrasi dalam satu bentuk pasar, di mana secara khusus kita dapat melihat bahwa penerapan sistem tersebut memungkinkan banyak pihak bias ikut terlibat bermain dalam pasar falas atau valuta asing. Jual beli falas ini memberikan keuntungan dengan konsep pada perolehan angka selisih pada saat harga beli dan harga jual. Pada pasar falas ini kita dapat menggabungkan mata uang dalam dua bentuk kategori, yaitu hard currencies. Hard currencies itu adalah mata uang keras yang mencakup mata uang yang berasal dari negara-negara yang memiliki tingkat kestabilan moneter tinggi atau biasanya berasal dari negara maju, dan sering berbagai pihak menjadikan mata uang negara tersebut sebagai ukuran dalam mengkonversikan dengan mata uang negaranya. Contohnya, mata uang dolar dengan mata uang Jepang, atau mata uang dolar dengan mata uang euro. Selanjutnya, soft currencies. Soft currencies atau mata uang yang lembut adalah jenis mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara, namun jarang dipakai sebagai standar acuan dalam transaksi pasar bisnis internasional, dengan alasan dianggap belum memiliki nilai kelayakan. Selanjutnya yang kedua itu ada interest rate risk, risiko suku bunga. Adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Yang ketiga yaitu commodity position risk. Commodity position risk itu adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Yang keempat, equity position risk adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian karyawan. Yang kelima yaitu politik risk. Stabilitas politik adalah sesuatu sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar? Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar menurut Masyud Ali ada 6 faktor. Yaitu pertama, faktor fundamental ekonomi, kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, ketiga, campur tangannya financial authorities, yang keempat, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, yang kelima, likuiditas pasar, yang keenam itu suburnya kegiatan arbitrage. Lalu bagaimana penyelesaian permasalahan risiko pasar? Pertama, yaitu dihindari apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil. Misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan, atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang lebih besar.
Yang kedua, diterima dan dipertahankan apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis. Yang ketiga, dinaikkan, diturunkan, atau dihilangkan apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik. Yang keempat, dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada atau membagi risiko dengan pihak lain. Yang kelima, dipagari apabila risiko dapat dilindungi secara artifisial, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Ainul Yakin. Melengkapi penjelasan dari rekan saya sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai risiko operasional bank syariah. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contoh risiko operasional adalah risiko pada komputer karena terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembukuan secara manual, kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan lain sebagainya. Cakupan risiko operasional yang pertama itu ada risiko proses internal. Risiko proses internal adalah risiko yang terkait dengan kegagalan yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan proses atau prosedur yang berlaku dalam manajemen bank. Untuk itu, bank perlu melakukan review dan penyempurnaan yang berkelanjutan atas semua internal proses dan prosedur yang berlaku sebagai bagian dari operasional risk management untuk meningkatkan efisiensi. Risiko proses internal ini meliputi yang pertama, kurang efektifnya pengawasan, yang kedua, kesalahan pemasaran, yang ketiga, mis-selling, keempat, money laundering, yang kelima, pelaporan yang tidak memadai karena tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan yang keenam adalah transaction error. Lalu yang kedua ada risiko manusia atau people risk. People risk adalah risiko yang terkait dengan dan bersumber dari permasalahan pegawai dari suatu bank. Risiko manusia ini atau people risk ini biasanya terkait dengan permasalahan antara lain. Yang pertama itu masalah kesehatan dan keselamatan, yang kedua pergantian staf yang tinggi, yang ketiga ada internal fraud, yang keempat ada praktek manajemen yang buruk, yang kelima ada pelatihan staf yang buruk, dan yang keenam ada ketergantungan yang berlebihan pada staf kunci. Lalu yang ketiga ada risiko sistem atau sistem risk. Sistem risk adalah risiko yang terkait dengan dan bersumber dari penggunaan teknologi dan sistem. Bencana yang menimpa bank sebagai akibat dari kegagalan dalam menggunakan teknologi itu malahan dapat berakibat fatal yang menghantarkan bank pada kebangkrutan. Besarnya ketergantungan bank pada teknologi saat ini telah sedemikian rupa sehingga jika misalnya komputer sistem tidak bekerja dengan baik, maka kegiatan operasional bank dapat berhenti untuk jangka waktu yang panjang pula. Adapun risiko sistem disebabkan oleh hal-hal diantaranya. Yang pertama itu adalah data corruption, kedua itu ada data entry error, ketiga programming error, keempat service interruption, baik yang menimbulkan kegagalan atas sebagian atau keseluruhan sistem. Yang kelima ada sistem security issue, seperti terjadinya serangan virus dan hacking terhadap sistem komputer pada IT sistem. Yang keempat itu ada faktor eksternal. Risiko faktor eksternal. Faktor eksternal adalah risiko yang terkait dan bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar pengendalian langsung. Namun dapat pula justru ditunjuk langsungkan pada fasilitas atau manajemen bank. Adapun external risk event ini menimbulkan sebagai peristiwa yaitu yang pertama, external fraud dan pencurian. Yang kedua, kebakaran besar yang menimpa fasilitas perkantoran bank. Yang ketiga, bencana alam seperti gempa dan tsunami. Dan yang keempat, penerapan suatu peraturan atau kebijakan baru dari penguasa terkait di bidang ekonomi pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Yang kelima itu ada serangan brutal teroris. Yang keenam ada utility service failure, seperti terjadinya pemadaman aliran listrik dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang kelima ada legal risk.
Legal risk adalah risiko yang berakar dari terdapatnya ketidakpastian terkait dengan efektivitasnya langkah hukum atau ketidakpastian dalam penerapan atau penafsiran isi suatu kontrak, undang-undang, atau regulasi. Lalu ada penerapan manajemen risiko operasional perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis bank. Lalu, Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerisasi bank sesuai dengan strategi manajemen risiko bank. Lalu, Direksi bank menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasikan dengan cepat dan dimitigasi dengan cepat. Lalu yang terakhir, DPS atau Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek operasional yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua itu ada sumber daya insani, di mana bank syariah harus memiliki kode etik yang berlaku untuk semua pegawai. Lalu bank syariah harus menetapkan sanksi secara konsisten kepada seluruh pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Lalu yang ketiga, organisasi manajemen risiko operasional, yang dimana manajemen unit bisnis merupakan risk owner yang bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko untuk risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan risiko secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku. Lalu dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR, Bank Syariah dapat membentuk unit independen untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.